Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Putri dari kelas Manajemen 3 dengan nomor BP 19101155310114 dengan dosen pengampu Pak Rahmatullah Pratama SEMN, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baiklah, saya akan menampilkan PowerPoint saya. Yang pertama, pengertian peramalan permintaan. Pengertian peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramal permintaan yaitu forecasting demand, merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis peramalan permintaan. Produk peramalan permintaan langsung, peramalan dengan melihat data permintaan produk-produk di masa yang lalu. Peramalan permintaan tidak langsung, peramalan dengan melihat data produk yang lain. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu A. Jangka pendek atau short run. Menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law manajemen. B. Jangka menengah, medium term. Menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Atau C. Jangka panjang, long term. Merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top manajemen. Selanjutnya, karakteristik peramalan permintaan. 1. Akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsisten peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa apabila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Adapun hasil peramalan dikatakan konsisten apabila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. 2. Biaya. Biaya yang diperlukan di dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari A. Jumlah item yang diramalkan, B. Lamanya periode peramalan, C. Metode peramalan yang dipakai. 3. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah untuk diaplikasikan akan diberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma menggunakan metode yang canggih, diantaranya seperti dana, sumber daya manusia atau SDM, C. Peralatan teknologi. Selanjutnya, beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Ramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. 2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. 3. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibanding dengan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena ada peramalan jangka pendek atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan peramalan jangka panjang kemungkinan
terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan yaitu permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan Yamit 2005. 1. Kondisi umum bisnis dan ekonomi. 2. Reaksi dan tindakan pesaing. 3. Tindakan pemerintah. 4. Kecenderungan pasar. 5. Siklus hidup produk. 6. Gaya dan mode. 7. Perubahan permintaan konsumen. Dan 8. Inovasi teknologi. Lanjut, waktu peramalan. Peramalan jangka panjang yaitu forecasting yang menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Peramalan jangka menengah dengan waktu 3 bulan hingga 2 tahun. Peramalan jangka pendek dengan jangka waktu 0 hingga 3 bulan. Selanjutnya, akurasi peramalan. Ukuran akurasi peramalan merupakan ukuran kesalahan peramalan tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Keakuran metode peramalan, terutama dengan menggunakan metode-metode di atas, tidak dapat lepas dari metode-metode dalam pengukuran akurasi peramalan. Next. Baiklah, sekian PowerPoint yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.